Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya yaitu komponen pada motherboard. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Silakan untuk Kadek Rosi Septiana bisa memimpin doa. Baik Bapak, untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kadek Rosi. Nah, jadi yang berikutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Ibu Gusti Nyoman Merte Septiadi, Hadir, Pak. Kadek Rosi Septiana. Hadir Pak. Baik, semua sudah hadir pada kelas hari ini. Jadi berikutnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan mengapa kalian harus belajar komponen pada motherboard. Jadi yang pertama yaitu siswa kelas 10 dapat menjelaskan mengenai motherboard secara spesifik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan komponen pada motherboard secara tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat merangkai dan merancang komponen pada motherboard. Sampai di situ apakah ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan langsung ke materinya. Bapak akan memperlihatkan PPT. Nah, jadi di sini ada definisi dari komponen motherboard pada komputer. Jadi, komponen motherboard pada komputer terdiri dari banyak komponen elektronik di dalamnya. Jika kalian ingin tahu lebih detail mengenai gambar dari komponen motherboard, komputer beserta fungsi dari masing-masing komponen motherboard komputer, jadi pembelajaran hari ini akan bermakna bagi kalian. Nah, jadi seperti inilah gambaran dari komponen pada motherboard. Nah, di sini akan Bapak jelaskan komponen-komponen motherboard beserta fungsinya. Yang pertama itu ada soket atau slot prosesor. Soket ini kompatibel untuk prosesor bikinan Intel. Sementara AMD menamai sendiri soketnya dengan istilah soket ARM. Jadi di komputer itu terdapat kan ada spek dari komputer itu sendiri. Jadi ada Intel, ada AMD. Jadi seperti itu. Jadi pada AMD ini jumlah pinnya juga berbeda dengan soket 370. Istilah A digunakan AMD untuk menunjuk merek prosesor Athlon. Untuk keluarga prosesor Intel Pentium 2 dan 3, slot yang digunakan disebut dengan slot 1. Sementara motherboard yang menunjang prosesor AMD menggunakan slot A untuk jenis slot yang seperti itu. Soket memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah soket 1156. Soket-soket 1156. Soket 1156 atau LGA 1156 juga dikenal sebagai soket A1 yang merupakan array soket LAN grid digunakan oleh generasi pertama dari workstation kelas Intel Core i3, Core i5, Core i7, serta Xeon 300 mikroprosesor seri.
Soket ini mendukung dual channel DDR3 SDR RAM. Memory controller Direct Media Interface berjalan pada 2,5 GB per second dan PCI Express. Soket A1 ini bekerja dengan prosesor dengan frekuensi dari 1,86 GHz sampai dengan 3,46 GHz. Yang kedua ada soket memori. Pada soket memori ini terdapat dua tipe yang kini beredar di masyarakat komputer. Dan juga ada soket terbaru untuk RAM DRAM. Tetapi sampai kini belum banyak pengguna yang memakainya. Soket lama yang masih cukup populer adalah SIMM. Soket ini terdiri dari 72 pin modul. Soket yang kedua memiliki 168 pin modul yang dirancang satu arah. Jadi tidak mungkin memasangnya terbalik karena jalur di motherboard sudah disesuaikan dengan soket memori tipe DIMM. Nah, yang berikutnya ada konektor power. Konektor power ini merupakan pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Jadi konektor power ini untuk bagaimana komputer itu akan hidup sebagai pemberi tenaga pada komputer. Yang selanjutnya ada konektor floppy dan IDE. Jadi pada konektor ini menghubungkan motherboard dengan piranti simpan komputer seperti floppy disk atau hard disk. Konektor IDE dalam sebuah motherboard biasanya terdiri dari dua. Satu adalah primary IDE dan yang lain adalah secondary IDE. Konektor primary IDE menghubungkan motherboard dengan primary master drive dan piranti secondary master. Sementara konektor secondary IDE biasanya disambungkan dengan piranti-piranti untuk slave seperti CD-ROM dan disk sleeve. Jadi seperti ini gambaran dari konektor floppy dan IDE. Nah, yang komponen yang terlibat selanjutnya ada Not Bridge Controller. Jadi Not Bridge Controller ini yang memberikan interface prosesor dengan frekuensi 533 atau 400 MHz yang mensupport Intel Hyperthreading Technology. Interface sistem memori yang beroperasi pada 266 MHz dan interface AGP 1,5 volt yang mendukung spesifikasi AGP 2.0 termasuk write protokol dengan kecepatan 4 kali lipat. Jadi seperti ini gambar dari motherboard controller dan tempat pemasangannya pada motherboard. Nah, yang selanjutnya ada AGP 4 kali slot. Jadi slot ini menyelarasi gambar dan mensupport kartu grafis model 3,3 volt atau 1,5 volt AGP 4 kali untuk aplikasi grafis 3D. Ada short bridge controller. Jadi controller ini terintegrasi via VT8235 yang mensupport berbagai I/O fungsi termasuk 2 channel ATA 133 bus master IDE controller sampai 6 port USB 2.0, interface LCP Super I/O dan interface AC97 dan PCI 2.2. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah standby power LED. Lampu ini menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan mesin. Jadi standby power LED ini semacam pengatur agar komputer itu tidak terus hidup. Yang selanjutnya ada mouse port. Jadi ada konektor hijau 6 pin ini adalah untuk
mouse, dan juga untuk keyboard juga bisa. Yang selanjutnya ada konektor keyboard. Jadi terdapat dua tipe konektor yang menghubungkan motherboard dengan keyboard. Yang pertama adalah konektor serial, sedangkan yang satunya lagi adalah konektor PS2. Konektor serial atau tipe AT berbentuk bulat, lebih besar dari yang model PS2 yang dimiliki, dengan lubang pin sebanyak 5 buah. Sementara konektor PS/2 memiliki lubang pin 6 buah dan diameternya lebih kecil separuhnya dibanding model AT. Yang selanjutnya ada port paralel dan serial. Fungsi port paralel bermacam-macam, mulai dari menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan periferal tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Port serial biasanya digunakan untuk menyambungkan dengan kabel modem atau MOS. Ada juga piranti lain yang bisa dicolokkan ke port serial dalam motherboard tipe ATX. Port paralel dan serial sudah terintegrasi dalam motherboard, sehingga Anda tidak perlu menancapkan kabel-kabel yang merepotkan. Jadi seperti ini gambaran port paralel dan serial. Yang selanjutnya ada RJ45 port. Jadi port 25 pin ini menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Jadi ini seperti menyambungkan internet. Seperti ini gambaran port RJ45. Yang selanjutnya ada PCI slot. Pengembangan slot PCI 2.2 32 byte inti mensupport bus master PCI card seperti CSI atau card LAN dengan keluaran maksimum 133 MB per second. Yang selanjutnya ada line inject. Line inject atau yang berwarna biru muda ini menghubungkan ke tape player atau sumber audio lainnya. Pada mode 6 channel, fungsi jack ini menjadi bass. Jadi ini semacam jika ingin menyalakan audio musik bisa dimasukkan ke jack line ini yang berwarna biru muda. Yang selanjutnya ada line out jack. Jadi jack line out atau LAN ini menghubungkan ke headphone atau speaker pada mode 6 channel. Fungsi jack ini menjadi speaker out depan. Jadi yang berwarna merah ini merupakan jack line out. Yang selanjutnya ada microphone jack. Jack mic atau pin ini menghubungkan ke mikrofon. Pada mode 6 channel fungsi jack ini rear speaker out belakang. Jadi jika punya mouse, maaf maksudnya punya mic, jadi seperti ini kabel pada mic dan bisa dihubungkan pada mode 6 channel fungsi jack ini. Yang selanjutnya ada USB 2.0 port 1 dan port 2. Jadi kedudukan port USB atau Universal Serial Bus dengan 4 pin ini disediakan untuk menghubungkan dengan perangkat USB 2.0. Jadi harus sesuai dengan USB versinya agar bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada USB 2.0 port 3 dan port 4. Jadi kedudukannya port USB yang memiliki 4 pin ini disediakan untuk menghubungkan dengan perangkat USB 2.0. Yang selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai ini berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi yang terpasang ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya dari power supply. Jadi seperti ini gambar dari baterai CMOS. Yang selanjutnya ada
VGA atau Video Graphic Adapter. VGA card ini adalah salah satu komponen komputer yang mutlak harus ada. Fungsinya mengolah data grafis untuk ditampilkan di layar monitor. Jadi jika tidak ada VGA, grafis pada layar komputer itu otomatis tidak ada. Seperti ini gambaran dari VGA card. Nah, materinya sudah habis. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin dijelaskan dan didiskusikan, Bapak akan langsung tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir dalam mata pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ibu Gusti Nyoman Merta Septiadi memimpin doa. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa saya pimpin, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu Siniman Septiadi. Selanjutnya eh, kita akan bertemu di minggu depan dan kita akan praktik langsung bagaimana cara merangkai komponen pada motherboard. Bapak tutup dengan Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.